Baik adik-adik sekalian, pada pelajaran Al-Quran Hadis ya, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali di tema kita yang kemarin kita bahas, yaitu hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan juga guru ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari membaca ya, ayat Quran yang ada di Quran surat Al-Isra ya, ayat 23 dan juga 24 ya. Kemarin kita udah mempelajarinya bagaimana cara membaca ayat tersebut. Dan juga yang keduanya yaitu kita sudah belajar juga membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 ya, yang dimana ayat-ayat tersebut itu menjelaskan tentang patuh kepada orang tua dan guru. Nah, setelah kemarin kita udah bisa membaca Al-Qur'annya, ayat-ayat tersebut, nah, insya Allah Bapak hari ini akan mengajarkan ya potongan-potongan kata yang ada di ayat-ayat tersebut. Nah, oke. Nah, yang pertama yang akan kita hafalkan, yang akan kita pelajari, yaitu kosakata atau kalimat atau mufradat yang ada di Quran surat Al-Isra terlebih dahulu. Baik, Bapak akan bacakan ya, silakan adik-adik ikuti. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, Allah ta'budu, agar kamu jangan menyembah, illa iyyahu, selain dia, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baik. Imma yablughanna, jika sampai, ikuti lagi, bagus, indakal kibaro, berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau keduanya, fala takul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan bagus. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang baik. Qaulan karima, perkataan yang baik. Wahfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya, terhadap keduanya, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Irhamhuma, sayangilah keduanya. Bagus. Nah, itu ya potongan-potongan kata yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 23 sampai 24. Baik, nah sekarang coba adik-adik jawab nih ya, terjemahkan. Bapak sebutkan bahasa Arabnya. Qaulan karima artinya apa? Betul, perkataan yang baik. Terus illa iyyahu, selain dia. Betul. Terus ihsanan, berbuat baik. Betul sekali. Terus ahaduhuma, ya, salah seorang dari keduanya ya, salah seorang di antara keduanya. Bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sedikit ya maksud dari ayat tersebut. Ini di mana Allah berfirman ya, yang artinya Allah memerintahkan agar kamu jangan menyembah pada selain Allah. Nih yang pertama, poin yang pertama adalah Allah memerintahkan agar kita seorang hamba nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Itu yang pertama. Terus yang keduanya apa? Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jadi hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah usia lanjut. Ya, usia lanjut. Baik salah satunya atau keduanya. Terus apa lagi? Fala takul lahuma uffin. Jadi ketika kita punya orang tua yang sudah usia lanjut, jangan sampai sekali-kali pun nggak boleh kita mengatakan ketika dimintai oleh orang tua kita. Nggak mau, nggak mau. Itu nggak boleh ya. Terus selain perkataan juga nggak boleh, apa lagi? Wala tanharhuma, nggak boleh kita membentak kedua orang tua kita ya.
Tapi wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah yang baik, berkata yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Tuh. Lalu selain perkataan yang lembut, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan merendahkan diri kita terhadap orang tua, ya, dengan penuh kasih sayang. Nah, di ayat terakhirnya Allah mengajarkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ya, rahmatilah keduanya, ya, sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Nah ini ya, secara singkatnya. Jadi kita yang pertama harus, ya, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang keduanya, kita harus berbuat baik, ya, kepada kedua orang tua kita. Begitu juga pada guru, ya, kita harus berbuat baik. Terus apalagi? Kita dilarang mengatakan pada orang tua kita, menolak apa yang diperintahkannya, ya, orang tua dan guru kita. Dan juga nggak boleh kita membentak guru. Terus yang dianjurkannya apa? Kita kepada orang tua berkata yang baik, ya, dan juga merendahkan diri, lemah lembut kepada mereka. Dan sebagai seorang anak, kita mesti mendoakan kedua orang tua kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, lalu ini kemarin juga kita sudah belajar ya cara membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 ya. Nah, sekarang Bapak akan membacakan potongan-potongan ayatnya atau kosakata yang ada di ayat tersebut ya. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Oke, Bapak sekali silakan, adik-adik sekali ya. Wa idza qala, dan ketika Luqman berkata, wa huwa ya'iduhu, dia memberi pelajaran kepadanya. Oke. Ya bunayya, wahai anakku. Oke, bagus, ikuti lagi. La tusyrik, janganlah mempersekutukan. Oke. Wa wasaina, dan kami perintahkan. Hamalatu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Oke. Wa fisaluhu, dan menyapihnya. Ilayyal masiru, hanya kepada aku kembalimu. Oke. Jahadaka, keduanya memaksamu. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya. Wasahibuhuma, dan pergaulilah keduanya. Fa'unabbi'ukum, maka akan aku beritahukan kepadamu. Oke. Misqala habbatin, sesuatu perbuatan seberat biji. Khardalin sawi, fi sokhratin, berada dalam batu. Ma asobaka, apa yang menimpamu. Oke. Azmil umuri, perkara yang penting. Oke, bagus. Baik, sekarang coba terjemahkan ya. Bapak sebutkan Arabnya. Ya bunayya, wahai anakku. Oke. Terus khardalin, sawi, betul. Terus azmil umuri, perkara yang penting. Sekali lagi, satu lagi. Fi sokhratin, berada dalam batu. Betul. Baik. Nah, Bapak akan jelaskan sedikitnya. Ini ayat ini juga mengajarkan pada kita Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ini cerita Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi Luqmanul Hakim ini mencontohkan pada kita, ya, selaku orang tua nanti nih, kalian juga akan insyaallah ya akan menjadi calon orang tua di masa depan. Nah, ini mengajarkan pada kita agar apa? Berperilaku baik ya kepada seorang anak, berlemah lembut kepada seorang anak, gitu. Jadi kan tadi di surat Al-Isra ya, di mana seorang anak diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik, ya, merendahkan diri ya, di hadapan kedua orang tuanya atau ke gurunya. Nah, ini pun salah satu yang diajarkan ya, Luqmanul Hakim mengajarkan pada kita ya, khususnya bagi orang tua nanti, yaitu berbuat baik kepada anaknya. Dan memanggilnya pun Luqmanul Hakim itu pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Perkataan yang sangat lembut sekali, yang enak didengar oleh seorang anak, gitu ya. Nah, itu.
Itu sedikit ya. Jadi Luqmanul Hakim ini mengajarkan pada kita agar bersikap baik juga kepada seorang anak, ya. Nggak boleh membentaknya, nggak boleh memarahinya, gitu ya, memaki-makinya, nggak boleh, gitu. Oke. Nah, lalu setelah kita pelajari ya ayat-ayat Al-Qur'annya, nah sekarang ada hadisnya, ya, riwayat Muslim. Nih, yang kemarin kita sudah belajar juga bacanya, ya. Gitu. Kemarin sudah belajar juga kita bacanya, dan sekarang Bapak akan membacakannya, potongan kata kosakatanya, dan nanti kalian ikuti lagi ya, adik-adik ikuti lagi seperti tadi pas ayat Al-Qur'an. Baik, nah ini kosakata hadis ya, yang berkenaan dengan patuh kepada orang tua dan juga guru. Baik, nah, rogima anfu, dia celaka. Rogima anfu, dia celaka. Bagus. Adroka abawaihi, mendapati kedua orang tuanya. Oke. Ingdal kibari, dalam usia lanjut. Falam yadkhul jannata, maka dia tidak akan masuk surga. Falam yadkhul jannata, maka dia tidak akan masuk surga. Oke, bagus. Ja'a rajulun, seorang laki-laki datang. Oke. Fasta'dzanahu, meminta izin kepadanya. Oke. Fil jihadi, untuk ikut berjihad. Oke. Ahayyun, apakah dia masih hidup? Oke, nah itu ya. Nah, sekarang coba terjemahkannya. Rogima anfu artinya apa? Sungguh celaka dia, ya. Dia celaka. Terus ingdal kibari, dalam usia lanjut. Oke. Ja'a rojulun, datang seorang laki-laki, betul. Ahayyun, ya, apakah dia masih hidup? Oke. Baik, nah Bapak sekarang akan menjelaskan ya. Ini dua hadis yang mulia dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dari ini hadis yang pertama itu hadis riwayat Imam Muslim. Yang keduanya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini jadi kisahnya itu seperti ini. Ini dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rogima anfu, summa rogima anfu, summa rogima anfu. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Lalu para sahabat nanya, qila, ya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul al jannata. Jadi celaka tuh ketika seorang anak ada kedua orang tuanya, ya, dalam keadaan usia lanjut, tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, maka dia adalah orang yang rugi, gitu ya. Jadi ada orang tua yang udah usia lanjut, tapi anaknya dia enggak mengurusnya, enggak berbakti kepadanya, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Itu orang yang celaka, kata Rasul. Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Itu. Maka dari itu kita nih ya, sebagai anak harus berbakti pada orang tua, entah itu usia lanjut ataupun belum, ya, mendoakannya, ya, membantunya, gitu. Orang tua dan guru kita itu luar biasa, gitu, yang sudah menjadikan kita sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan saat ini karena berkat orang tua dan juga guru kita. Maka nggak boleh kita durhaka kepada orang tua kita, gitu, agar kita bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan berbakti. Nah, lalu ada hadis yang satunya lagi, ya, dari Abdullah bin Amr, gitu. Jadi Abdullah bin Amr ini dengar bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, datang seorang, ya, Abdullah bin Amr menceritakan, datang seorang laki-laki pada Rasulullah, ya. Lalu laki-laki ini minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya ikut berperang? Nah, lalu Rasulullah balik nanya, ahayun walida, apakah orang tuamu masih hidup? Nah, laki-laki itu menjawab, na'am ya Rasulullah, ya, orang tuaku masih hidup.
qala fa fihima fajahid. Nah, maka Rasulullah menyampaikan pada pemuda tersebut, berjihadlah kepada keduanya. Ini luar biasa sekali. Ya, berjihadlah kepada keduanya. Jadi ketika kita ada masih orang tua, masih ada lengkap gitu, kata Rasulullah fajahid, maka berjihadlah keduanya. Maksudnya apa? Berjihadlah kepada keduanya itu, yaitu kita mesti berbakti, ya, berbakti, terus mengurus kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Itu maksud dari fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya. Maksudnya itu berbaktilah gitu ya pada orang tua gitu. Nggak usah ikut perang, udah berbakti aja pada orang tua. Nah, baik adik-adik sekalian, ini luar biasa ya. Ayat Al-Qur'an yang mulia yang Allah firmankan, dan juga hadis ya yang Nabi SAW sabdakan dan juga yang mulia. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Jadi pelajaran kita hari ini itu kita mesti berbakti, mematuhi, menghormati guru dan juga orang tua kita. Orang tua dan juga guru kita. Sekali lagi, orang tua itu adalah yang sudah melahirkan kita, merawat kita dari kecil, dan guru juga itu adalah orang tua kita dalam agama. Karena guru yang telah mengajarkan kita banyak hal sehingga kita bisa mengenal Allah dan juga Rasulnya. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja ya yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Dan untuk tugasnya silahkan pahami ya, tuliskan hikmah-hikmah berbakti kepada orang tua ya, dan juga berbakti menghormati guru ya, mematuhi orang tua dan juga guru ya. Tugasnya tulis hikmah-hikmah mematuhi ya, dan menghormati orang tua juga guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.